Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan kajiannya. Silakan dibuka kitabnya halaman 15. Halaman 15, hadis nomor 119 atau baris kedua dari atas. Anak-anak, halaman 15, hadis nomor 119. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal 'abdu fi sholatihi dzurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a." Idza qama, idza artinya apabila, qoma artinya berdiri, qoma yaqumu qiyaman, la taqum, qoma berdiri. Apabila berdiri, al-abdu seorang hamba, al-abdu seorang hamba, fi sholatihi, fi dalam, sholatihi sholatnya. Apabila berdiri seorang hamba di dalam sholatnya, dzurra maka ditaburkan, dzurra ditaburkan, dzurra maka ditaburkan, al-birru kebaikan, maka ditaburkan kebaikan, ala ra'sihi pada kepalanya, ditaburkan kebaikan ke kepalanya, hatta yarka'a, hatta sampai. Yarka'a berasal dari kata roka'a, yarka'u ruku'an, hatta yarka'a sampai ia ruku'. Idza qama al-'abdu fi sholatihi dzurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a. Apabila berdiri seorang hamba di dalam sholatnya, maka ditaburkan kebaikan ke kepalanya sampai ia ruku'. Fa'idha roka'a, fa'idha terdiri dari dua kata, fa dengan ida. Fa artinya lalu, ida apabila. Fa'idha lalu apabila, roka'a ia ruku'. Lalu apabila ia ruku, yang sedang sholat itu habis berdiri terus ruku. Alathu, alathu maka ia dinaungi, ia dipayungi, ia diatasi, rahmatullahi dengan rahmat Allah. Apabila ia ruku, maka ia dinaungi dengan rahmat Allah. Hatta yasjuda, hatta sampai, yasjuda ia sujud. Wasajidu, wasajidu ini pelaku daripada sajada. Sajada yasjudu sujudan, wa masjadan fahuwa sajidun, sajid. Wasajidu dan orang yang sujud, wasajidu dan orang yang sujud itu, yasjudu ia sedang sujud,
Yasjudu, ia sedang sujud, ala qadamayillahi, pada telapak kaki Allah. Tapi karena tidak boleh yujassimu, tidak boleh menjisimkan sesuatu kepada Allah, tidak boleh menerjemahkan Allah itu punya jisim, punya fisik, sedangkan telapak kaki itu adalah fisik atau jisim manusia. Maka karena Allah mukhalafatul lil hawadithi, Allah berbeda dengan makhluk, maka qadamayillahi tidak boleh diartikan telapak kaki Allah, karena Allah tidak punya telapak kaki. Yang punya telapak kaki itu manusia. Maka diartikannya apa? Kebesaran Allah. Ia sedang bersujud pada kebesaran Allah Ta'ala. Falyas'al, maka mintalah kepada Allah. Walyarghab, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qama, apabila berdiri, fi sholatihi, ulangi, idza qama, apabila berdiri, al-abdu, seorang hamba, fi sholatihi, dalam sholatnya, durra, maka ditaburkan, albirru, kebaikan, ala ra'sihi, ke kepalanya, hatta, sampai ia yarka'u, ruku, fa'idha, lalu apabila roka'a, ia ruku, alathu, ia dinaungi, rahmatullahi, dengan rahmat Allah, hatta yasjuda, sampai ia sujud, wasajidu, dan orang yang sujud, yasjudu, ia sedang sujud, ala qadamayillahi, pada kebesaran Allah Ta'ala yang maha luhur. Falyas'al, maka mintalah, walyarghab, dan berharaplah. Itulah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sungguh kita tidak tahu kalau ini tidak disabdakan oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena kita tidak melihat dan tidak merasa sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Hadis ini menerangkan di antara keistimewaan, keuntungan, keberkahan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Di sini Nabi sabdakan paling tidak 3. Ada 3 keuntungan orang yang sholat.
Tentu saja bukan hanya 3, tentu saja banyak. Hanya dalam hadis ini Nabi menyampaikannya 3 perkara. Kenapa demikian? Nabi mengajar bukan sekali, berulang-ulang. Yang pertama, idza qamal 'abdu fi sholatihi, apabila seorang hamba berdiri di dalam sholatnya, dzurral birru ala ra'sihi, maka ditaburkan kebaikan-kebaikan ke kepalanya hatta yarka'a, sampai ia ruku. Oleh karena itu, bapak dan ibu yang mulai sholat ini berdiri, makna berdiri ini bukan semata-mata berdiri secara harfiah harus begitu. Kalau ada di antaranya orang yang sudah udzur lalu sholatnya tidak berdiri dan sholatnya duduk, sama faidahnya dengan ini, sama. Ini disebut idza qamal 'abdu man istaqa'a, bagi orang yang punya kemampuan. Karena berdiri itu hukumnya rukun sholat. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, maka sholatlah seperti bisanya, apa duduk, apa berbaring. Tapi faidahnya sama. Bapak sholat itu mulai dari mengucap Allahu Akbar, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nanti sholat isya atau sholat qobliyah isya, mulai Allahu Akbar. Begitu bapak ibu sambil berdiri mengucap Allahu Akbar mulai sholat, para malaikat sibuk pak menaburkan kebaikan kepada diri bapak. Apa bahasa kampungnya? Disawer. Disawer. Kalau pengantin lewat ditaburin apa? Bunga. Taburin bunga. Siapa yang baru nikah di sini ada? Begitu pengantin lewat tuh, dari kanan kiri ditaburin bunga. Barakallahu laka wa baraka alaika, terus ditaburin bunga. Kalau di kampung saya dulu, anak kalau khatam Quran duduk bapak. Kemudian di depannya ada Quran, dikelilingi oleh keluarga, orang-orang, teman-teman, anak-anak yang lain-lainnya. Begitu dia baca khatam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah di depannya itu disiapin baskom. Orang-orang tuh pada naburin duit ke situ. Naburin duit, tapi itu buat yang ngajar ngajinya. Buat yang ngajar ngajinya, Masya Allah. Nah ini bapak ibu sholat mulai dari Allahu Akbar, malaikat menaburkan kebaikan. Dan kebaikan itu meresap masuk ke dalam diri bapak dan ibu yang sedang sholat. Nggak berhenti-berhentinya kebaikan ditaburkan kepada seorang hamba yang sedang sholat ketika berdirinya. Itu makanya kalau lagi berdiri sholat, berdirilah yang bagus, berdiri yang bagus, berdiri yang serius. Kalau bisanya lurus. Jangan sampai kita mampu sholat berdiri dengan lurus tapi miring. Itu menunjukkan tidak serius. Padahal orang yang sholat sedang berdirinya ditaburkan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang sholat banyak kebaikannya. Orang yang sholat bakal banyak kebaikannya. Yang kebaikan-kebaikan ditaburkan waktu berdiri ketika sholat itu, kebaikan-kebaikan itu mampu menetralisir keburukan-keburukan yang ada di hatinya, di dirinya. Orang sholat itu orang baik-baik, orang yang mendapatkan banyak kebaikan waktu berdiri.
Sampai kapan? Sampai ia ruku. Kalau sampai Allahu Akbar ruku, ganti kebaikan, bukan dengan kebaikan yang ditaburkan. Itu oleh karena itu, kalau bisa mengusahakan bahwa kita tuh sholat itu berdirinya berlama-lama. Kenapa demikian? Semakin lama kita berdiri, semakin banyak kebaikan yang ditaburkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada diri kita. Semakin lama kita berdiri, semakin subhanallah tumbuh berbagai macam kebaikan kepada diri kita. Sekarang menjadi baca hadis ini, oh pantes itu kalau sholat kita berjamaah di Mekah, di Madinah, Masya Allah panjang. Emang dasaran kita mah nggak biasa sholat lama begitu kali ya. Ya ini mah, ya kita aja kita. Apalagi sholat subuh itu bacaannya panjang sampai kita mah emang ngerti kagak, biasa juga enggak. Jadi malah lagi sholat ngantuk. Ya Allah. Padahal malah lagi ditaburkan kebaikan. Jadi berlama-lamalah kita di dalam sholat, berlama-lamalah. Kenapa demikian? Tadi itu disampaikan bahwa semakin lama kita berdiri di dalam sholat, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, merupakan taburan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sholat wajib, apalagi kita jadi imam, memang harus mempertimbangkan orang lain jamaahnya. Kalau sholat sunnah, apalagi sendirian di rumah tahajud namanya, berlama-lama. Kenapa demikian? Ketika kita berlama-lama berdiri, penghasilan kita dengan kebaikan lebih banyak lagi. Subhanallah. Dan itu pula ketika kita berdiri, diam Pak, pandangan kita lihatnya ke bawah. Walaupun di depan kita sarungnya ada tulisan apa itu? Wadimor, Samarinda, jangan iseng-isengnya dibaca Pak, cuekin aja. Dibaca sarung Samarinda, yang dibaca. Kenapa demikian? Kita sedang ditaburkan kebaikan. Diam, sedang ditaburkan kebaikan. Ya Allah, jangankan lagi sholat, kalau kagak diem, lagi dicukur aja, bapak lagi dipotong rambut, kagak diem, susah diomelin mula sama tukang potong rambutnya. Subhanallah. Jadi nikmatilah bapak, nikmati oleh kita bahwa ketika kita berdiri di dalam sholat, ya Allah, lebih banyak kebaikan ditaburkan pada diri saya. Jadi bacaan itu yang panjang begitu ya, usahakan kalau bisa, atau paling tidak minimal sekarang kalau imam bacaan suratnya panjang, kita jangan ngedumel. Minimal itu tuh, minimal. Jangan sampai ngedumel. Ini kalau kita sholat subuhnya di Masjid Raya Al-Azhar, itu kan imamnya hafid gitu ya, panjang-panjang Pak. Jangan ngomel, nikmatin. Oh, imam tahu nih, berdirinya lagi ditaburkan kebaikan. Ya Allah. Atau juga selanjutnya, paling tidak kita kecewa, paling tidak kita harus merasa kecewa kalau imam di dalam sholat itu ngajak kita berdirinya cepet banget. Sholat duhur kita dulu, imam Allahu Akbar, kita juga ngikut Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian kita makmum baca Fatihah aja belum selesai,
Imam udah Allahu Akbar. Ya, kata bisa. Nih imam kagak ngaji. Kata kita apaan yang dibaca? Lagian padahal di rumah juga gak ngapa-ngapain, ya ngaji. Emang kalau nggak ngaji mau kemana emang? Kan nggak kemana-mana. Emang kalau nggak ngaji di rumah mau ngapain? Kan nggak ngapa-ngapa juga. Nonton berita udah ada kali 7 kali itu hari ini berita itu mulu diulang-ulang. Sambung lagi. Episode di Amerika Marambo. Ya Allah. Ya dari maghrib sampai isya, ya dari maghrib sampai isya mumpung masih ada umur yang udah sepuh-sepuh, kita yang udah sepuh-sepuh, mumpung masih ada umur. Yang muda-muda harus punya pikiran ngaji, umur belum tentu sampai tua. Kata yang muda mengatakan, ngikut ngaji, ngikut nyari amal, nyari pahala. Kenapa demikian? Karena umur belum tentu sampai tua. Beneran Bapak. Ini saudara-saudara yang umurnya muda tuh, antum belum tentu umur sampai 60 tahun. Belum tentu. Yang suka yakin bakal panjang umur, itu salah satu kelemahan dan kesalahan kita. Kita suka rada-rada punya keyakinan bakal panjang umur. Padahal ya panjang umur saya mau orang kena COVID kagak. Di EKG jantung bagus. Kemudian dicek paru-paru bening, kagak merokok. Asam urat normal, kolesterol normal, gula darah normal, saya mau panjang umur dah. Nggak boleh yakin begitu. Buktinya kalau di sungai. Emang orang sakit itu kagak, orang sehat. Ya Allah, masih muda, buktinya ditembak. Ada berapa tembakan gitu. Sehat. Maka saudara-saudara yang masih muda, yang laki atau yang perempuan, jangan saudara berkeyakinan bakal panjang umur. Harus ada kata-kata mumpung masih muda, karena belum tentu umur sampai tua. Ini beruntung para sepuh bapak-bapak yang oleh Allah dikasih umur sampai sesepuh ini, Masya Allah. Beruntung Bapak. Kenapa demikian? Orang yang oleh Allah dikasih umur panjang sampai tua, itu oleh Allah mulai dijauhkan dari keburukan-keburukan. Beruntung. Kita yang masih muda-muda, masih ngedeketin aja sama keburukan-keburukan. Bapak-bapak yang udah tua-tua, udah dijauhkan, udah kagak tertarik sama yang lejing-lejing ketat. Ya. Kalau yang muda makan mesti nguber aja, naik motor. Iya, insyaallah. Beruntung. Ini yang muda-muda belum tentu usianya sampai kayak sepuh-sepuh begini, Masya Allah. Kalau ada acara yang sepuh-sepuh mah, jangankan asal hadirnya aja perasaan kok berkah banget. Ya Allah, ini sepuh-sepuh pada datang, berkah. Kalau yang muda mah tibang datang doang, kurang cakep. Yang muda mah kalau datang angkatin aqua, itu ini. Kalau yang sepuh mah hadirnya aja udah berkah, Masya Allah. Makanya kita sholat berdiri. Kalau bisa berlama-lama lah dalam sholat. Karena itu keuntungan kita nanggokin kebaikan yang ditaburkan oleh Allah. Kalau belum bisa sholat berlama-lama, minimal kita jangan kecewa kalau imam ngajak kita sholat berlama-lama waktu berdirinya. Bersyukurlah. Kalau umpamanya kita udah kena asam urat atau kolesterol atau pengapuran lutut, ya Allah, imam masih belum ruku juga, kita udah gemeteran kaki. Bagaimana kalau begitu? Turun Pak. Bapak
yang udah nggak kuat, jangan memaksakan berdiri dalam posisi tidak kuat, turun jadi duduk. Nanti coba kita akan praktekkan, insya Allah malam Jumat besok, malam Jumat berikutnya nanti kita praktek, karena hadis berikutnya saya lihat tentang sujud tilawah. Kita praktek sholat dengan sujud tilawah, agak panjang itu. Kalau di antara Bapak Ibu nanti, aduh ini belum ruku-ruku, mana udah gemeteran, tetap sholat tapi posisinya berubah dari berdiri ke duduk. Yang di sampingnya yang berdiri jangan begitu, ketahuan banget kagak ngaji. Kalau yang ngaji, oh dia udah gak kuat, begitu, udah gak kuat. Kemudian yang ketiga, minimal kalaupun imam tidak mengajak kita berlama-lama dalam berdiri waktu sholat, minimal kita kecewa sama imam yang waktu sholat berdirinya cepet banget, cepet banget. La ilaha illallah. Sholat subuh tuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat subuh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kita jadi makmum hati kecewa. Selesai sholat tanya, "Ma, mau kemana emang ente? Mau terus kemana emang?" Rasulullah inna a'taina. Saya tarawih di kampung aja ya. Habis al-aitan terus inna a'taina. Ini mah subuh, Masya Allah, kecewa. Kenapa demikian? Kita berdirinya sedikit, berarti mendapat taburan kebaikan hanya sedikit. Kalau begitu, cari masjid yang subuh berdirinya lama. Istri nanya, "Bapak subuh di mana?" "Masjid anu." "Lah kenapa?" "Enak di sono mau bacaannya panjang-panjang." "Lah, Bapak emang kenapa?" "Mah, orang kita waktu sholat, waktu berdiri itu ditaburkan kebaikan oleh Allah. Semakin lama berdirinya, semakin banyak kebaikan." Kata istri Bapak, "Ya Allah Bapak, ajak mama ke surga ya Pak ya." Masya Allah. Kemudian fa'idha raka'a, dari berdiri kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku. Dalam posisi ruku itu punggungnya Nabi isyaratkan, kalau di atas punggung itu ditaruh bola, katakanlah bola basket, itu bola gelinding ke depan enggak, gelinding ke belakang juga tidak, berarti rata. Ketika orang sholat sedang ruku, apa yang terjadi? Alathu rahmatullahi, maka ia dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alathu, dinaungi, dipayungi. Masya Allah. Payungnya bukan payung sembarangan, tapi terbuat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat akan banyak kebaikannya, akan banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka lagi ruku, bagus, Kenapa demikian? Kita lagi dipayungi dengan rahmat Allah. Insya Allah di akhirat walaupun panas, begitu panas terik, orang yang rajin sholat nggak bakal kena panas. Kenapa demikian? Waktu sholatnya aja ketika ruku, ia dipayungi dengan rahmat Allah. Jadi kita sholat itu harus kita apa ya? Jadi hayati, berlama-lama di dalam sholat. Allahu Akbar. Memang di Mekah, di Madinah ruku aja lama. Allahu Akbar. Enggak kayak kita, apalagi tarawih. Allahu Akbar, sub. Demi Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sub. Subhana rabbiyal azim aja kagak kebaca. Yang dibaca awalnya aja. Nah, itu sholat masa lalu.
Sholat yang belum sampai ngajinya ke hadis nomor 119. Usahakan kita ruku berlama-lama, karena saat itu kita sedang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau imam belum mengucap sami Allahu liman hamidah, kita nggak boleh bangun duluan, nggak boleh, nggak boleh mendahului imam. Nggak bisa bedakan. Nanti di akhirat ada orang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburannya, lehernya panjang, lebih panjang dari leher jerapah. Lah, kan ente ya? Iya. Dan dia mengenalin kita, kita mengenalin dia. Terus, kenapa lehernya panjang begitu? Dia bilang, ini hukuman bagi saya. Dulu waktu sholat berjamaah suka mendahului imam. Jadi yang suka mendahului imam siap-siap. Soal kali ya. Panjang lehernya. Celengok. Jerapah. Kalau belum tahu jerapah, kita jalan-jalan ke Taman Safari. Mau pas tiket masuknya aja mahal, jadi males. Berapa? 250.000. Ya, kata kita ngaji aja nggak sampai ini, masukin kotak amal aja nggak sampai 250.000. Lagi ruku dipayungi dengan rahmat Allah. Wa idza sajada, kalau orang lagi sholat itu sujud, mohon diketahui dia sujud, kalau diilustrasikan itu sujud ke telapak kakinya Allah, sujud ke kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi manusia, kalau mau berisik di luar. Posisi manusia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hina yasjudu, ketika orang itu sujud. Ketika kita melakukan sujud, itu adalah posisi terdekat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi sabdakan, wasajidu yasjudu ala qadamayillahi ta'ala. Orang sujud itu hakikatnya ia sedang bersujud ke telapak kakinya Allah, paling dekat kedudukan posisinya. Hanya karena tidak boleh menjisimkan Allah, memfisikkan Allah, seolah Allah punya telapak kaki. Kita dibayangin jarinya berapa, dosa itu. Disebutnya mujasimah. Tidak boleh Bapak kita menjisimkan Allah, bahwa Allah punya jisim kayak kita manusia. Kita sujud kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Nabi waktu sujud, mintalah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Atau kalau kita berdoa ingin lebih dekat lagi kepada Allah, berdoalah dalam keadaan kita sambil sujud. Sehingga sujud ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, orang beriman, umat Islam, tidak boleh melakukan sujud kepada selain Allah. La tasjudu lil qamari. Kamu jangan sujud kepada bulan, jangan sujud ke matahari, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid sama guru gak boleh sujud. Anak kepada orang tua tidak boleh sujud. Ada laporan dari sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung anu itu rakyatnya pada sujud ke raja, pada sujud ke raja, hormatnya itu pada sujud. Nabi sabdakan, andaikan saja manusia boleh sujud kepada sesama manusia, andaikan manusia boleh sujud kepada sesama manusia, akan aku perintahkan istri supaya sujud kepada suami. Kalau itu dibolehkan manusia sujud kepada manusia, bakal disuruh istri supaya sujud kepada suami dalam rangka
taat, patuh, menghormati dan memuliakan. Tapi karena manusia tidak boleh sujud kepada sesama manusia, maka istri pun tidak boleh sujud kepada suami. Tapi taat, hormat dan memuliakan suami tetap wajib. Tetap wajib. Jadi ibu-ibu yang sholihat, ahli ibadah, ya taatilah suami ibu. Ibu yang sholihat, yang ahli ibadah, ibu muliakan suami ibu. Hormati suami ibu, muliakan dia. Dia tuh pemimpin ibu. Muliakan dia, hormati dia. Itu apalagi zaman sekarang, zaman akhir, termasuk sesuatu yang berat bagi istri. Termasuk sesuatu yang berat bagi istri adalah memuliakan suami. Apalagi pengaruh sinetron Suara Hati seorang istri, ya itu suami diomel-omelin. Sampai sekarang tuh suami sama istrinya disebutnya kamu sekarang. Dulu mah gak ada istrinya nyebut kamu sama suami. Sekarang mah kata istrinya, jadi Bun berangkat jam berapa? Ya terserah kamu aja loh, Masya Allah. Aneh banget. Tapi sekarang mah biasa istri nyebut kamu kepada suami. Itu pendidikan dari sinetron. Dari agama mah istri harus memuliakan suami, muliakan suami. Masya Allah, muliakan suami. Nasib kita, suami itu kalau makin tua, semakin tua, kita sama istri disebutnya aki-aki. Kalau kita udah tua, sama istri kita disebutnya aki-aki. Dia habis ngaji, habis arisan, buru-buru pulang. Temennya nanya, kenapa sih bu buru-buru pulang? Lo di rumah aki-aki, belum ada air panas, kasihan aki-aki. Kalau kita udah tua, suami ini udah tua, sakit pula. Sakit, kita suami udah tua, sakit lagi. Sama istri bukan saja disebut aki-aki, disebutnya apa? Bayi. Sedih amat kita dikata bayi. Ibu kok baru pulang? Ya di rumah kan saya punya bayi di rumah. Bayi itu suaminya yang Masya Allah. Jadi batu. Kualat kali ya. Ibu yang solehah, ibu ya, bagaimanapun suami ibu, biar kakak udah pensiun, penghasilannya segitu adanya, tetap sekali suami ibu selamanya, suami ibu tetap dihormati, dimuliakan. Kalau ngomong jangan nyerang-nyerang banget, ya, jangan. Kasihan karena udah tua, udah pensiun, diomelin mulu sama bininya. Ya, Masya Allah. Insya Allah ibu mah enggak. Ya, amin ya Rabbal alamin. Bahkan di antara ibu mah, alhamdulillah udah nggak berantem sama suami. Saya mau udah nggak berantem sama suami. Emang kenapa? Suaminya udah meninggal. Enggak apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.